Terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan cerita-cerita yang menarik. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin membacakan cerita yang dikirimkan oleh seseorang dari daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Wonosobo. Cerita ini merupakan kisah nyata yang pernah dialami oleh satu keluarga. Nama-nama yang akan saya sebutkan merupakan nama samaran. Cerita diawali saat keluarga Pak Halim pindah dari Jakarta ke Wonosobo karena penugasan pekerjaan. Pak Halim dan istri yang bernama Bu Ani memiliki 3 orang anak. Pertama, Siti, usia 7 tahun. Yang kedua, Bagas, usia 5 tahun. Dan Fahmi, usia 2 tahun. Saat pindah ke Wonosobo, perusahaan sudah menyewakan sebuah rumah yang cukup besar dengan halaman belakang yang luas yang ditumbuhi pohon mangga dan rambutan. Rumah tersebut memang terlihat tua, tapi cukup bersih dan nyaman. Kebiasaan Pak Halim setiap kali memasuki rumah baru selalu berdoa, lalu menaburkan garam ke pojok-pojok rumah sambil berbicara dengan pelan. Saya dan keluarga mau tinggal di sini. Jadi mohon kalian makhluk gaib, jangan ganggu keluarga saya. Malah kalau bisa, tolong jaga rumah saya dari orang jahat yang berniat tidak baik kepada keluarga saya. Kebiasaan itu menurun dari Ibunda Pak Halim yang selalu berbicara sendiri setiap kali memasuki rumah baru yang akan ditempati. Rumah dinas itu memiliki 4 kamar tidur. Dari kamar pertama hingga kamar ketiga, terdapat pintu sambung atau connecting door untuk memudahkan memantau kegiatan anak-anaknya. Sedangkan kamar keempat terpisah sendiri. Situasi dalam rumah memiliki nuansa pedesaan dengan peralatan didominasi dari kayu jati. Saat melihat halaman belakang, semua merasa senang karena halaman belakangnya begitu luas. Anak-anak langsung bermain dengan gembira. Kecuali Bagas. Dia terlihat enggan dan menempel terus dengan ibundanya. Siti dan Bagas tidur dalam satu kamar, sedangkan Fahmi masih tidur dengan Pak Halim dan Bu Ani. Kamar ketiga dijadikan gudang sementara untuk barang-barang yang belum dibongkar. Dan kamar keempat ditempati oleh asisten rumah tangga yang didatangkan oleh perusahaan. Pada suatu malam, Pak Halim selesai menonton TV lalu masuk ke kamar dan melihat kedua anaknya di kamar sebelah. Saat itu Bagas sempat berbisik kalau dia tidak betah di rumah baru karena ada anak nakal di halaman belakang rumah. Pak Halim yang cukup sensitif percaya dengan ucapan anaknya. Namun kemudian dia berkata supaya Bagas cepat tidur. Sekitar jam 2 dini hari, Pak Halim dan Bu Ani terbangun karena dari luar kamar terdengar suara seperti orang gaduh membongkar barang-barang. Suara kursi dan meja digeser ibarat orang mau pindahan rumah. Hal ini tentu saja membuat Pak Halim dan Bu Ani ketakutan dan segera teringat akan anak-anak di kamar sebelah. Saat masuk kamar, Bagas sudah tidak ada di atas kasur, melainkan dia sembunyi di bawah kasur, menangis secara perlahan sambil terlihat ketakutan. Bagas segera ditarik oleh Pak Halim dan segera membangunkan Siti sambil berbisik kalau rumah mereka kemasukan rampok. Mereka berkumpul dalam satu kamar sambil berdoa agar rampok tidak masuk ke kamar mereka dan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Suasana cukup mencekam karena nyawa taruhannya. Pak Halim yang semakin khawatir akan keselamatan keluarganya berusaha mencari suatu benda keras yang setidaknya bisa untuk memukul apabila para perampok mendobrak kamar mereka. Dan tiba-tiba pintu kamar digedor, seakan-akan para perampok mau masuk kamar. Pak Halim segera ambil ancang-ancang. Yang ada dalam pikirannya saat itu adalah dia keluar sambil membawa benda keras itu lalu memukuli para perampok dan tidak memikirkan keselamatan dirinya. Yang penting keluarganya selamat. Pintu segera dibuka dan siap untuk bertempur. Tapi ternyata seketika rumah menjadi hening.
Semua perabotan dan perlengkapan rumah tidak bergerak sama sekali dan seperti sedia kala. Seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Lalu Bu Ani segera memanggil Simbo yang kemudian datang dengan wajah pucat dan tubuh gemetaran karena ternyata Simbo juga mendengar hal yang sama. Pak Halim dan Bu Ani sempat bingung, suara apa tadi yang mereka dengar? Sesaat kemudian Pak Halim tersadar kalau makhluk gaib sedang melakukan sesuatu yang mengganggu. Lalu Pak Halim berkata dengan suara lantang, "Assalamualaikum. Maaf, saya dan keluarga mungkin ganggu tempat tinggal kalian. Tapi yang jelas, kami sekeluarga suka dengan kebersihan dan tidak suka tempat kotor. Jadi maaf sekali lagi kalau barang-barang kalian ikut tersapu dan dibuang ke tempat sampah. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa pindah ke halaman belakang dan tinggal di sana. Tapi tolong, jangan ganggu keluarga saya, terutama kalau anak-anak saya sedang bermain di halaman belakang. Malah kalau bisa, tolong sekali lagi kalian jaga rumah saya dari orang yang niat jahat." Suasana tetap hening. Hingga tak lama setelah itu, semua kembali masuk kamar. Tapi ketika mereka sudah kembali ke kamar untuk lanjut tidur, suara berisik muncul kembali. Namun, Pak Halim kemudian berusaha menenangkan anak dan istrinya dengan berkata kalau mereka lagi pindahan. Dan saat bangun subuh, Bu Ani dan Simbo menemukan peralatan dapur sudah berantakan. Sejak kejadian malam itu, banyak tetangga yang bilang kalau malam hari di halaman belakang rumah sering terlihat penampakan, terutama wanita berjubah putih. Dan beberapa bulan berikutnya terjadi hal yang cukup membingungkan, yaitu pohon mangga dan pohon rambutan yang kata tetangga tidak pernah berbuah sebelumnya, tiba-tiba jadi banyak buahnya dan tidak henti-hentinya berbuah. Hari-hari berlalu hingga suatu hari Bagas berkata, kalau sekarang dia suka main sama teman baru di dalam rumah sampai sore. Tapi kemudian temannya pulang kalau mau maghrib. Awalnya Bu Ani menganggap itu adalah teman imajinasi saja. Namun saat Pak Halim melihat wajah anaknya, dia yakin anaknya memang memiliki teman dari alam gaib. Maka dicarilah seorang ustadz untuk menanyakan hal tersebut. Pak Ustadz datang lalu berkata kalau di halaman belakang memang banyak makhluk gaib, tapi mereka tidak mengganggu. Bu Ani yang ketakutan tentu saja minta tolong ke Pak Ustadz kalau bisa makhluk-makhluk itu diusir saja dari rumah mereka. Dan hal ini disetujui oleh Pak Ustadz. Walaupun sebenarnya Pak Halim tidak setuju karena mereka sudah tidak mengganggu dan hanya sekedar menampakkan diri di halaman belakang pada malam hari. Setelah kejadian pengusiran makhluk gaib, malam-malam berikutnya justru teror mulai berdatangan. Di malam hari, sering terlihat ada orang yang melintas di teras rumah lalu mengetuk pintu. Tapi saat dibuka, tidak ada orang sama sekali. Hal itu terjadi hampir setiap malam. Dan kejadian teror yang lain adalah beberapa kali terjadinya penampakan sosok gaib yang menyerupai seseorang duduk menghadap TV seperti sedang menonton. Namun hal itu hanya bisa dilihat oleh Pak Halim, Bagas, dan Simbo. Dan kemudian kejadian teror lainnya mulai membahayakan dan mulai main fisik. Pada suatu malam, Fahmi yang sedang duduk di bawah saat nonton TV tiba-tiba ditarik oleh sesuatu yang disaksikan oleh semua orang di dalam rumah. Hal ini tentu saja membuat Fahmi menangis histeris. Dengan menahan rasa sakit dan takut, dia menangis semalaman tanpa henti. Karena dirasa gangguan sudah keterlaluan, Pak Halim kembali memanggil Pak Ustadz yang tempo hari mengusir makhluk gaib di rumahnya. Dan pada malam yang sudah ditentukan, Pak Ustadz kembali datang. Pak Ustadz dan Pak Halim sama-sama berdoa
minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat berdoa, Pak Halim melihat wujud sosok wanita tua memakai tongkat dan wanita muda memakai jubah panjang datang perlahan-lahan dengan wajah marah. Wajah pucat mereka menatap tajam ke arah Pak Halim. Pak Ustadz yang sedang membaca doa tiba-tiba terpental ke arah dinding rumah. Dan kemudian kedua sosok itu berkata kepada Pak Halim kalau mereka sudah mendiami tanah tersebut dari ratusan tahun lalu dan tidak suka diusir. Mereka hanya mau pindah ke halaman belakang. Pak Halim terdiam sesaat dan kemudian berkata, dia akan memperbolehkan mereka untuk menempati halaman belakang rumah dengan syarat keluarganya tidak diganggu. Setelah itu, seketika makhluk gaib hilang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Penampakan yang sesekali terlihat di halaman belakang tidak pernah mengganggu keluarga Pak Halim di dalam rumah. Hingga suatu hari, kembali terjadi hal yang menggegerkan rumah dan lingkungan sekitar. Kebiasaan Simbo adalah bangun subuh, lalu membuka pintu yang menuju halaman belakang. Dan subuh itu, saat Simbo membuka pintu, dia dikejutkan oleh seorang laki-laki yang sedang berdiri dan langsung membungkuk memberi hormat seraya berkata, "Selamat pagi, Bu." Simbo yang kaget segera berteriak hingga seisi rumah terbangun dan bergegas ke belakang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pak Halim yang melihat keanehan itu lalu mulai berdoa dan mengusapkan tangannya ke arah wajah laki-laki itu. Dan seketika dia kaget dan bersujud mengucapkan terima kasih. Setelah diberi minum, sambil menangis, dia menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Semalam, dia melompat pagar dan masuk ke halaman belakang. Tapi saat mau coba buka pintu belakang, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap dan badannya tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya dia melihat Simbo dan kemudian tersadar. Atas kejadian itu, sambil tetap bersujud dan menangis, dia memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan bahkan dia juga berjanji akan menjaga rumah Pak Halim dari orang-orang yang berniat jahat. Kabar tentang sosok maling yang linglung segera menjadi perbincangan hangat di sekitar rumah Pak Halim. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.